Bu Marni. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat ya Bu. Amin, sehat. Sehat. Sudah sarapan Bu Marni? Sudah, alhamdulillah. Sarapan apa Bu? Ini ada yang depan. Sudah ngopi juga ya Bu? Iya. Nah, baik. Bu Marni, terima kasih sudah diberikan kesempatan saya selaku pengajar praktik Ibu Marni Fatika Abdullah sudah diberikan kesempatan, tadi juga sudah izin sama Bapak Kepala Sekolah untuk melakukan pendampingan individu yang ketiga ya Bu Marni ya, betul ya? Ketiga. Ya, jadi sesi pendampingan kali ini Bu Marni insya Allah akan dilaksanakan kurang lebih selama 4 jam. Jadi nanti sambil kita cerita, feedback, umpan balik dan sebagainya terkait implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, jadi Ibu Marni, kita sekarang sudah sampai modul berapa ini? 2.3. 2.3 ya. Jadi tema pendampingan kali ini implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, juga fokusnya nanti refleksi hasil survei kuesioner ya Bu, yang sudah kita beri petunjuk saat pendampingan individu kedua, kemudian penilaian guru penggerak sendiri oleh Bu Marni sendiri. Kemudian kita nanti juga akan melakukan diskusi rencana penerapan pembelajaran sosio-emosional di Marni. Nah, yang terakhir nanti kita akan diskusi hasil lokakarya 2 yang sudah kita lakukan kemarin ya, bersama-sama. Setelah itu kita melakukan sedikit refleksi ya. Jelas ya Ibu Marni ya? Ya. Jadi saya melihat perkembangan Ibu Marni di pembelajaran daring juga luar biasa, cukup signifikan. Begitu juga saat melakukan pendampingan ke Ibu Marni juga selalu ada peningkatan yang lebih baik lagi dari segi teori maupun implementasinya di sekolah, karena terlihat sekali saat saya berkunjung di sekolah. Jadi Bu, mengenai refleksi hasil survei ya Ibu ya, yang umpan balik 360 derajat dan asesmen mandiri tentang guru penggerak, apakah sudah diupload di LMS Ibu? Sudah semua ya Bu? Ya, jadi sudah. yang rekan sejawat kemarin Ibu berapa orang jadinya? 5 orang. Rekan sejawat 5 orang, kepala sekolah 1, siswa 5, terus asesmen saya sendiri. Ya, asesmen Ibu sendiri ya, itu sudah luar biasa sekali. Nah, dari hasil feedback 360 derajat Ibu, menurut Ibu Marni apa yang kurang, apa yang sudah baik, dan apa yang perlu ditingkatkan dari kompetensi Ibu Marni? Ya, terima kasih Pak Parti. Jadi dari semua setelah memberikan asesmen kepada teman sejawat, siswa, kepala sekolah dengan mengacu kepada diri saya sendiri, di situ kan ada tentang kolaborasi dengan orang tua siswa. Iya, betul. Nah, di sini kolaborasi orang tua siswa, tentunya kan saya ingin sekali setiap ada momen tertentu itu semua siswa, orang tua siswa itu kan hadir. Tapi nyatanya sama sekali misalnya tidak pernah bilang hadir semua, pasti ada perwakilan. Apakah misalnya terkhusus kalau di kelas saya, karena sudah 2 tahun saya di kelas 4, terkadang itu hanya berapa persen saja orang tua yang hadir, tidak semua. Jadi saya kan inginnya itu apa saja keluhan dari siswa itu sendiri kan saya ingin sampaikan ke orang tuanya, tapi nyatanya tidak. Tetapi alhamdulillah ada
WA grup orang tua semua di situ ada di dalamnya, bisa di situ. Tapi setidaknya kan harus juga bertatap muka sehingga orang tua siswa juga bisa mengajukan apa-apa saja keinginannya untuk anaknya sendiri kan. Oh, iya. Jadi tadi kan ada berapa responden ya? Tiga responden, tidak termasuk Ibu Marni. Jadi menurut Ibu Marni, coba Ibu Marni jelaskan menurut responden masing-masing itu tentang feedback 360 derajat terhadap Ibu Marni selaku guru penggerak, kompetensinya bagaimana masing-masing responden, dari kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian dan murid. Kalau melihat dari kepala sekolah dulu ya, kalau dari saya kepala sekolah di situ alhamdulillah memuaskan cara penilaiannya beliau kepada saya. Tetapi saya pribadi mengenai untuk diri saya sendiri terkait dengan pelajaran di modul 2 modul 2.2 ini yang apa? Yang Kompetensi PSE, pembelajaran sosial emosional ini kan itu merupakan tantangan bagi saya. Mengapa saya katakan demikian? Saya belum bisa mengontrol emosi saya terhadap siswa. Iya, mungkin ini jujur. Belum saya bisa mengontrol kepada siswa. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada salah satu siswa saya itu, maksudnya biar sudah 2-3 kali, 4 kali dikatakan tetap masih melakukan, sehingga terkadang emosi saya itu belum saya bisa kelola begitu. Dan kepala sekolah di situ mengenai kolaborasi apa sangat baik. Di situ yang di checklist poin ya begitu. Tapi untuk saya pribadi saya sendiri, saya bilang katakan bertentangan karena saya belum bisa mengontrol diri saya sendiri. Terkait untuk teman sejawat, alhamdulillah kalau pernah lagi saya katakan di pertemuan kemarin itu bahwa kolaborasi kita di sini alhamdulillah sangat luar biasa. Teman-teman itu di sini sangat mensupport apapun yang kita lakukan, dan kalaupun ada masalah-masalah di kelas, teman-teman itu sangat membantu, terutama saya sendiri. Jadi kolaborasinya sangat luar biasa. Untuk poin checklist di situ juga teman-teman memberikan skor yang sangat luar biasa. Terus mengenai kan ada di situ ada 3, kalau nggak salah 2 kotak 3 kotak. Di situ ada yang mau diperbaiki dan yang mau dipertahankan ya. Tetapi kelima teman saya ini tidak ada yang menulis di situ, entah mengapa. Cuman saya bilang di sini ya tentunya ada, karena menurut saya di situ yang harus diperbaiki. Ya seperti tadi yang katakan, saya belum bisa mengolah emosi saya kepada siswa. Tentunya kan itu bisa dihilangkan. Pokoknya step by step, selangkah harus disingkirkan tuh sedikit begitu. Tapi teman-teman alhamdulillah tidak ada yang mengisi itu semua, apa yang mesti diperbaiki dan apa yang mesti dipertahankan. Ada 2 kolom di situ. Ya itu. Terus mengenai siswa kalau tidak salah ada mengenai pembelajaran ya, maksudnya anak-anak itu ternyata ternyata anak-anak itu senang belajar di luar kelas. Terus ada di situ yang mencetus juga tentang bagaimana kolaborasi saya dengan orang tua siswa. Ternyata di situ ada yang memilih, kan ada 4 di situ. Apakah emojinya tuh ada yang kurang di situ, ada 2 orang kalau nggak salah. Jadi tetapi memang betul, karena tidak semua orang tua siswa itu kalau kita ada kegiatan di sini hadir semua. Mungkin anak-anak ke situ sehingga dia menjawab demikian. Jadi pada intinya seluruh responden sudah menilai tentang kompetensi Ibu Marni itu sudah positif ya. Iya, walaupun Ibu Marni terbuka pikirannya mengakui bahwa kurang kontrol dalam hal emosi. Teman-teman kan bagusnya dia positifnya sangat baik, tetapi saya bilang masih kurang. Tetapi untuk secara teori, yang modul yang sudah Ibu pelajari, secara teori Ibu sudah sangat memahami ya Ibu Marni? Alhamdulillah sudah. Kalau yang kemarin, yang modul kemarin, kalau yang ini coaching saya belum. Secara ini saya sudah membaca artikelnya semua ada di situ di LMS.
tapi saya belum, maksudnya saya masih Yang butuh. coaching kan belum Iya, sementara ini. sementara, tapi Iya. bila saya masih butuh pencerahan lagi. Jadi selama 1 bulan ini juga Ibu Marni belajar daring dan mendapatkan feedback dari rekan-rekan sejawat, kepala sekolah dan murid. Kendala apa yang Ibu Marni alami dalam belajar, khususnya dalam belajar selama 1 bulan ini? Kalau misalnya dalam belajar, sebenarnya untuk saya pribadi, kalau misalnya saya untuk mau belajar baik di jadi masalah buat saya, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah buat saya ini kan yang 1 bulan ini kan pas masuk di modul 2 itu, anak-anak sudah semester. Libur ya? Iya, sudah semester. Sudah itu rekapan nilai, sudah itu libur 2 minggu. Jadi pas 4 minggu itu sepertinya tidak ada kegiatan masuknya dalam PBM. Iya, dalam PBM kecuali kita semesternya anak-anak sebagai pengawas begitu. Jadi terus yang kedua lagi, yang kelas 4 ini, maksudnya saya anggaplah saya ambil sampel di situ. Yang kelas 4 ini yang baru naik kelas 5, ambil sampel ternyata kayak terputus. Mengapa saya katakan terputus? Karena dia sudah naik kelas 5. Sementara saya hadapi lagi siswa baru. Jadi, waduh bagaimana ini? Padahal saya kan ceritanya mau saya kayak kesimpulan apakah saya maksudnya setelah masuk guru penggerak saya berhasil ini atau bagaimana ini, karena sampai yang saya ambil sudah pindah kelas. Itu juga yang saya tanyakan di sekolah penggerak kemarin. Tapi Pak fasilitator mengatakan bahwa bisa kolaborasi dengan kelas 5 untuk ini lagi, tapi saya membutuhkan, siapa tahu juga ada programnya kelas 5 gurunya toh. Sementara saja kan ada program saya tapi terputus. Ya kembali lagi dari awal kayak naik ke kelas 5 berarti ini toh. Iya. Nah, jadi untuk kalau menurut Ibu poin-poin capaian-capaian yang sudah Ibu lakukan dari pendampingan sebelumnya sampai sebelum pendampingan ketiga ini, apa saja poin-poin capaiannya? Nah, serta yang kemarin kan kita pendampingan tentang visi dan prakarsa perubahan ya Bu. Nah, menurut Ibu hal apa yang sudah Ibu merasa walaupun orang tua belum memahami esensi dampak hukuman atau penghargaan ya, tapi Bu Marni sudah sudah ada solusi alternatif yang sangat bagus. Nah, sehingga siswa juga mungkin merasa dihargai ya Bu, semua baik kemampuannya bagaimana siswa merasa dihargai. Nah, baik Ibu Marni, kemudian rencana siapa saja nantinya yang Ibu Marni libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang harus Ibu Marni miliki? Siapa saja itu yang rencananya nanti akan Ibu Marni libatkan? Setidaknya sejauh saya, maksudnya dalam lingkup sekolah, kalaupun ada yang membutuhkan ilmu saya pribadi untuk di luar sekolah, boleh misalnya di forum KKD. Berarti Jadi bukan hanya teman sejawat, tapi mungkin juga ilmu bisa ke siswa. Berarti orang tua siswa, kemudian murid, Ya, teman. rekan sejawat yang sudah memanfaatkan komunitas belajar ini. Iya. Ya baik Bu, untuk feedback 360 derajat, ya saya kira Ibu Marni sudah menunjukkan bahwa memang kompetensi Ibu Marni sudah cenderung ke arah positif, itu sudah sangat luar biasa, dan Ibu juga sudah menentukan rencana ke depannya, siapa yang terlibat, itu juga sudah luar biasa. Nah, jadi kita sebelum ini di modul 2.2 ya Bu, tentang pembelajaran sosio-emosional. Ya. Jadi dari situ kalau konteksnya di modul 2.2 Ibu Marni pembelajaran sosio-emosional. Nah, kalau boleh Ibu Marni sebutkan lagi atau ditambahi apa saja yang sudah Ibu pelajari dari modul 2.2?
terkait dari pelajaran ini, kalau misalnya dikaitkan dengan proses belajar mengajar di kelas, sebenarnya sih secara tidak langsung kita sudah laksanakan sudah lama toh. Ini sosial emosional, tapi kita tidak tahu bilang oh ternyata ini yang namanya sosial emosional, karena kan ada 5 tahapan di dalamnya kompetensinya, kayak itu manajer sosial, apalagi tanggung jawab, kesadaran diri. Nah yang kelima itu kan tidak mestilah yang kelimanya ada yang terekam masuk ke RPP kita, minimal 2 begitu. Kayak membaca doa kan sudah masuk ke kesadaran diri siswa itu. Sudah terlaksana sebelumnya sudah lama tuh, tapi kita tidak tahu bilang ini di sosial emosional ini. Nah nanti masuk jujur masuk guru penggerak baru sudah mengetahuinya, dan saya sudah laksanakan itu, dan ada sebagian beberapa RPP saya sudah masukkan ke poin di situ. Tapi RPP yang sudah jadi saya garis bawahi saja di situ, bilang ini masuk ke kesadaran diri, ini masuk ya begitu Pak. Ya. Apakah Ibu Marni juga sudah merencanakan pembelajaran sosio emosional yang akan diterapkan di kelas Ibu Marni? Iya sudah Pak. Bahkan ini kan belum saya ini untuk modul ajar saya kan belum. Jadi setidaknya kalau saya di situ kan, apalagi kan ini kurikulum merdeka kan baru kita. Kalau di sekolah saya kan baru 2 tahun toh. Jadi mungkin bisa di situ dimasukkan di situ nanti. Tapi Bu Marni sudah merencanakan ya? Iya sudah. Berarti kurang penerapannya atau bahkan sudah? Khusus ini modul 2.2. Iya, kan saya bilang tadi, kalau penerapannya sudah lama kita laksanakan, tapi kita tidak tahu baru kalau itulah inilah dibilang sosial emosional. Seperti juga halnya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, sebenarnya kan kita sudah lama laksanakan itu, biar waktu kurikulum KTSP kan ada di situ. Iya, kita tidak tahu produknya hasilnya ini, tapi kan kita tidak tahu bilang inilah yang berdiferensiasi, padahal kita sudah laksanakan. Jadi kalau saya bertanya tentang perencanaan pembelajaran sosio emosional seperti apa nantinya? Secara gambaran menurut Ibu. Senang ini kan itu merupakan tantangan bagi saya. Mengapa saya katakan demikian? Saya belum bisa mengontrol emosi saya terhadap siswa. Iya mungkin ini jujur. Belum saya bisa mengontrol kepada siswa. Mengapa saya katakan demikian? Karena ada salah satu siswa saya itu, maksudnya biar sudah 2-3 kali, 4 kali dikatakan tetap masih melakukan, sehingga terkadang emosi saya itu belum saya bisa kelola begitu. Dan kepala sekolah di situ mengenai kolaborasi apa sangat baik. Di situ yang di checklist poin ya begitu. Tapi untuk saya pribadi saya sendiri, saya bilang katakan bertentangan, karena saya belum bisa mengontrol diri saya sendiri. Terkait untuk teman sejawat, alhamdulillah kalau pernah lagi saya katakan di pertemuan kemarin gitu, bahwa kolaborasi kita di sini alhamdulillah sangat luar biasa. Teman-teman itu di sini sangat mensupport apapun yang kita lakukan, dan kalaupun ada masalah-masalah di kelas, teman-teman itu sangat membantu, terutama saya sendiri. Jadi kolaborasinya sangat luar biasa. Untuk poin checklist di situ juga teman-teman memberikan skor yang sangat luar biasa. Terus mengenai kan ada di situ ada 3, kalau nggak salah 2 kotak 3 kotak. Di situ ada yang mau diperbaiki dan yang mau dipertahankan ya. Tetapi kelima teman saya ini tidak ada yang menulis di situ, entah mengapa. Cuman saya bilang di sini ya tentunya ada, karena menurut saya di situ yang harus diperbaiki. Ya seperti tadi yang katakan, saya belum bisa mengolah emosi saya kepada siswa. Tentunya kan itu bisa dihilangkan. Pokoknya step by step, selangkah harus disingkirkan tuh sedikit begitu. Tapi teman-teman alhamdulillah tidak ada yang mengisi itu semua, apa yang mesti diperbaiki dan apa yang mesti dipertahankan. Ada 2 kolom di situ. Ya itu. Terus mengenai siswa kalau tidak salah ada mengenai pembelajaran ya, maksudnya anak-anak itu ternyata ternyata anak-anak itu senang belajar
di luar kelas, terus ada di situ yang mencetus juga tentang bagaimana kolaborasi saya dengan orang tua siswa. Ternyata di situ ada yang memilih, kan ada 4 di situ. Apakah ada yang kurang di situ, ada 2 orang kalau nggak salah. Jadi, tapi memang betul karena tidak semua siswa, orang tua siswa itu kalau kita ada kegiatan di sini hadir semua. Mungkin anak-anak ke situ sehingga dia menjawab demikian. Jadi pada intinya seluruh responden sudah menilai tentang kompetensi Ibu Marni itu sudah positif ya. Iya, walaupun positif. Ibu Marni terbuka pikirannya mengakui bahwa kurang kontrol dalam hal emosi. Teman-teman kan bagusnya dia positifnya sangat baik, tetapi saya bilang masih kurang. Tetapi untuk secara teori yang modul yang sudah Ibu pelajari, secara teori Ibu sudah sangat memahami ya Ibu Marni. Alhamdulillah sudah kalau yang kemarin, yang modul kemarin. Kalau yang ini coaching saya belum, secara ini saya sudah membaca artikelnya semua ada di situ di LMS. Tapi saya belum, maksudnya saya masih butuh. Yang coaching kan belum sementara tapi bila saya masih butuh pencerahan lagi. Jadi selama 1 bulan ini juga Ibu Marni belajar daring dan mendapatkan feedback dari rekan-rekan sejawat, kepala sekolah dan murid. Kendala apa yang Ibu Marni alami dalam belajar, khususnya dalam belajar selama 1 bulan ini? Kalau misalnya dalam belajar, sebenarnya untuk saya pribadi, kalau misalnya saya untuk mau belajar baik jadi masalah buat saya, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah buat saya ini kan yang 1 bulan ini kan pas masuk di modul 2 itu, anak-anak sudah semester. Libur. Iya, sudah semester. Sudah itu rekapan nilai, sudah itu libur 2 minggu. Jadi pas 4 minggu itu sepertinya tidak ada kegiatan. Maksudnya dalam PBM, dalam PBM kecuali kita semesternya anak-anak sebagai pengawas begitu. Jadi terus yang kedua lagi, yang kelas 4 ini, maksudnya anggaplah saya ambil sampel di situ. Yang kelas 4 ini yang baru naik kelas 5, ambil sampel ternyata kayak terputus. Mengapa saya katakan terputus? Karena dia sudah naik kelas 5. Sementara saya hadapi lagi siswa baru. Jadi, waduh bagaimana ini? Padahal saya kan ceritanya mau saya kayak kesimpulan apakah saya maksudnya setelah masuk guru penggerak saya berhasil ini atau bagaimana ini, karena sampai yang saya ambil sudah pindah kelas. Itu juga yang saya tanyakan di sekolah penggerak kemarin. Tapi Pak fasilitator mengatakan bahwa bisa kolaborasi dengan kelas 5 untuk ini lagi, tapi saya membutuhkan, siapa tahu juga ada programnya kelas 5 gurunya toh. Sementara saya juga kan ada program saya tapi terputus. Ya kembali lagi dari awal kayak naik ke kelas 5 lagi ini toh. Nah, jadi untuk kalau menurut Ibu poin-poin capaian-capaian yang sudah Ibu lakukan dari pendampingan sebelumnya sampai sebelum pendampingan ketiga ini, apa saja poin-poin capaiannya? Nah, serta yang kemarin kan kita pendampingan tentang visi dan prakarsa perubahannya, Bu. Nah, menurut Ibu hal apa yang sudah Ibu merasa mengalami peningkatan di situ, melakukan hal apa atau capaian-capaiannya tadi sampai sebelum pendampingan ketiga ini? Masuk ke perangkat ajar ada beberapa di situ pertanyaan utama yang harus kita mencari solusinya dulu di situ. Misalnya saya kayak kemarin visi saya kan sesudah perubahan prakarsa untuk meningkatkan kreativitas dan apalagi tadi melalui pemanfaatan teknologi kan. Nah itu kan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin raih di situ. Bagaimana dengan pemanfaatan teknologi bagi anak, apa masalahnya toh, sehingga
masalah tersebut sudah dapat terselesaikan dengan adanya visi saya itu, dan saya sudah laksanakan alhamdulillah. Nah disinilah kan anak-anak sementara ibu tidak dilanjut gini, bagaimana sudah ngaku kelas 5 begitu. Jadi tapi saya kemarin waktu refleksi akhir tahun semester kemarin sebelum ini penerimaan rapor kita refleksi, saya tanyakan sama guru kelas 5 Bu Eni, ada program saya pada saat presentasi itu Beni ada, karena saya visiku begitu pemanfaatan teknologi, jadi anak-anak itu punya HP di semua, bahkan ada laptopnya katanya mamanya di rumahnya, presentasi itu dia di depan kamera begitu, jadi bisa dilanjut. Saya kasih tahu yang dengan dia. Berarti sudah luar biasa peningkatan yang dialami Ibu Marni atau capaian-capaiannya. Nah, kembali lagi ke feedback tadi Bu, feedback 360 derajat dari responden-responden Ibu yang sudah Ibu sebutkan secara umum. Mereka menilai tentang kompetensi Ibu sebagai guru penggerak sudah positif. Ibu Marni juga sudah terbuka tentang controlling emosinya, itu sudah sangat luar biasa. Nah, jadi rencana Ibu Marni ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak dari Ibu Marni apa Bu? Maksudnya yang sudah positif ataupun yang harus diasah. Rencana ke depannya bagaimana? Rencana kedepannya apa yang sudah saya ini maksudnya jalankan ini kayak pembelajaran berdiferensiasi, terus yang kemarin apalagi tentang peran guru penggerak peran guru penggerak, ya tentunya saya harus setidaknya mengikuti ke situ lah, maksudnya harus terarah begitu. Maksudnya iya. Dan walaupun maksudnya kayak bertentangan pada diri saya, karena kemarin waktu rapat orang tua siswa itu, hadir tentang ini yang hukuman kepada anak, ada beberapa orang tua malah mengatakan kalau tidak dihukum itu anak-anak kan pasti dilibatkan begitu. Terus yang pemberian hadiah itu kan juga ini tuh bagaimana pemberian hadiah kalau misalnya anak-anak tidak dikasih hadiah, maksudnya prestasinya bagus di kelas maupun maksudnya akademiknya maupun non akademiknya bagus, nah tidak dikasih hadiah Bu, sama aja dengan yang sama gitu anunya, maksudnya statusnya anak-anak yang IQ-nya di bawah IQ-nya. Nah itu tantangan juga bagi kita, bagi sebagai guru, bagi saya juga. Jadi kemarin itu anak-anak waktu penaikan kelas saya kasih semua hadiah sejumlah dengan siswa semua. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 kita kasih semua, karena kalau kita maksudnya poin yang peringkat saja kita kasih Pak, dibilang kita membeda-bedakan toh, tetapi orang tua saya mengerti berarti sama itu nilainya begitu. Tapi kita kasih beri pemahaman bahwa semua anak itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita tidak bilang ini yang terpintar ataukah apa tuh sebenarnya, karena dijelaskan begitu, bilang memang ada anak-anak yang tidak jago di mata pelajaran tapi ekstrakurikulernya lagi bagus Bu. Jadi jelaskan begitu seperti itu. Jadi bertentangan. Memang merupakan dilema ya Bu. Iya. Hukuman versus penghargaan. Tapi memang ya itu yang terjadi di banyak sekolah. Tapi sudah luar biasa karena Ibu Marni berarti bisa menentukan keputusan yang bagus karena tidak ada pembeda lagi untuk siswa-siswa. Jadi Ibu Marni tadi sudah luar biasa memberikan reward kepada semuanya tanpa terkecuali. Nah, karena walaupun orang tua belum memahami, masuk ke perangkat ajar ada beberapa di situ pertanyaan utama yang harus kita mencari solusinya dulu di situ. Misalnya saya kayak kemarin saya visi saya kan sesudah perubahan prakarsa itu meningkatkan kreativitas dan apalagi iya peserta didik melalui pemanfaatan teknologi kan. Nah itu kan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin raih di situ. Bagaimana dengan pemanfaatan teknologi bagi anak, apa masalahnya toh, sehingga
masalah tersebut sudah dapat terselesaikan dengan adanya visi saya itu, dan saya sudah laksanakan alhamdulillah. Nah disinilah kan anak-anak sementara ibu tidak dilanjut gini, bagaimana sudah naik kelas 5 begitu. Jadi tapi saya kemarin waktu refleksi akhir tahun semester kemarin sebelum ini penerimaan rapor kita refleksi, saya tanyakan sama guru kelas 5 Ibu Eni, ada program saya pada saat presentasi itu Beni ada, karena saya visiku begitu pemanfaatan teknologi, jadi anak-anak itu punya HP di semua, bahkan ada laptopnya katanya mamanya di rumahnya, presentasi itu dia di depan kamera begitu, jadi bisa dilanjut begitu. Saya kasih tahu yang dengan dia. Berarti sudah luar biasa peningkatan yang dialami Ibu Marni atau capaian-capaiannya. Nah, kembali lagi ke feedback tadi Bu, feedback 360 derajat dari responden-responden Ibu yang sudah Ibu sebutkan secara umum. Mereka menilai tentang kompetensi Ibu sebagai guru penggerak sudah positif. Ibu Marni juga sudah terbuka tentang controlling emosinya, itu sudah sangat luar biasa. Nah, jadi rencana Ibu Marni ke depannya untuk mengasah kompetensi guru penggerak dari Ibu Marni apa Bu? Maksudnya yang sudah positif ataupun yang harus diasah. Rencana ke depannya bagaimana? Rencana kedepannya apa yang sudah saya ini maksudnya jalankan ini kayak pembelajaran berdiferensiasi, terus yang kemarin apalagi tentang peran guru penggerak peran guru penggerak, ya tentunya saya harus setidaknya mengikuti ke situ lah, maksudnya harus terarah begitu. Maksudnya iya. Dan walaupun maksudnya kayak bertentangan pada diri saya, karena kemarin waktu rapat orang tua siswa itu, hadir tentang ini yang hukuman kepada anak, ada beberapa orang tua malah mengatakan kalau tidak dihukum itu anak-anak pasti dilibatkan begitu. Terus yang pemberian hadiah itu kan juga ini toh, bagaimana pemberian hadiah kalau misalnya anak-anak tidak dikasih hadiah, maksudnya prestasinya bagus di kelas maupun maksudnya akademiknya maupun non akademiknya bagus, nah tidak dikasih hadiah Bu, sama aja dengan yang sama gitu anunya, maksudnya statusnya anak-anak yang IQ-nya di bawah IQ-nya. Nah itu tantangan juga bagi kita, bagi sebagai guru, bagi saya juga. Jadi kemarin itu anak-anak waktu pendidikan kelas saya kasih semua hadiah sejumlah dengan siswa semua. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 kita kasih semua, karena kalau kita maksudnya poin yang peringkat saja kita kasih Pak, ini bilang kita membeda-bedakan toh, tetapi orang tua saya mengatakan berarti sama itu nilainya begitu, tapi kita kasih beri pemahaman bahwa semua anak itu mempunyai kelebihan masing-masing, mempunyai keunikan masing-masing. Jadi kita tidak bilang ini yang apakah terpintar ataukah apa tuh sebenarnya, karena dijelaskan begitu, bilang memang ada anak-anak yang tidak jago di mata pelajaran tapi ekstrakurikulernya lagi bagus Bu. Jadi jelaskan begitu seperti itu. Jadi bertentangan gitu. Memang merupakan dilema ya Bu. Hukuman versus penghargaan. Tapi memang ya itu yang terjadi di banyak sekolah. Tapi sudah luar biasa karena Ibu Marni berarti bisa menentukan keputusan yang bagus karena tidak ada pembeda lagi untuk siswa-siswa. Jadi Bu Marni tadi sudah luar biasa memberikan reward kepada semuanya tanpa terkecuali. Nah, karena walaupun orang tua belum memahami cara gambaran, menurut Ibu rencananya bagaimana? Ya mungkin dalam proses belajar mengajar ada teknik stopnya juga ya Bu? Iya. Atau ada kemarin dicontohin. Sudah kita contohkan ke siswa. Sudah contohnya ke siswa. Sudah juga iya. Insya Allah. Ya, jadi harapan Ibu Marni setelah menerapkan, ya karena tadi Bu Marni sudah bilang secara teknis sudah dilakukan ya Bu.
Harapan Ibu Marni setelah menerapkan pembelajaran sosio-emosional di kelas apa, Bu? Harapan saya untuk diri saya sendiri dulu, saya bisa mengolah emosi saya. Terus tentunya saya bisa melihat, karena ini tentang emosional berarti saya harus mengetahui psikolog siswa. Nah, jadi guru ini statusnya banyak, bisa jadi dokter, bisa jadi psikolog, bisa jadi banyak loh. Jadi saya harus mengetahui psikolognya anak, terus kira-kira masalahnya anak ini kenapa sehingga begini. Tapi yang paling utama itu adalah untuk diri saya sendiri, harus mengolah emosi saya. Karena bagaimanapun anak-anak kan supaya nyaman ke lihat gurunya, senang lihat gurunya, jadi segala sesuatu hilangkan dulu yang lain, fokus ke siswa di saat belajar. Betul Ibu, jadi harapannya juga berarti modul itu juga membelajarkan Ibu Marni ya untuk dapat lebih mengolah lagi Iya, tentunya harus dan kontrol. Ya, baik Ibu, saya meyakini dari keterbukaan pikiran Ibu Marni, saya yakin akan selalu bisa meningkatkan kompetensinya, baik itu sebagai guru penggerak ataupun pendidik yang disayangi murid-muridnya. Nah, ini kalau mengenai Bagja ini, tadi sudah disinggung sedikit terkait Bagja, apalagi di Loka Karya 2 ya Bu. Nah, salah satunya kita juga membahas di situ, poinnya adalah tentang diskusi tentang Bagja, keterlaksanaannya Bagja di sekolah. Nah, sekarang apakah Ibu Marni telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu Marni sendiri? Iya, alhamdulillah sudah Pak. Cuma itu yang saya katakan tadi, untuk ke jenjang selanjutnya tidak bisa karena ini kan kita memasuki masuk ke modul ini, kita sudah semester, terus rekapan nilai, pemberian rapor, libur semester, libur Idul Adha kemarin. Tapi alhamdulillah sudah Pak, karena saya sudah juga kasih masukan aksi nyata saya. Sudah saya. Nah, jadi dari tahapan Bagja yang sempat Ibu Marni lakukan, apakah hasilnya sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu Marni inginkan? Iya, masuk Pak. Karena kan dari hasil prakarsa perubahan kemarin saya masuk ke pertanyaan utama, bagaimana memulai itu yang alat teknologi, terus ada penyelesaian masalahnya, kan ada masalah, pertanyaan utama, terus menyelesaikan masalah itu masuklah ke. Jadi untuk tantangannya pasti Ibu Marni sudah melewati tantangan itu dari keterlaksanaan Bagja, ataupun Ibu Marni juga sudah melihat tantangan nanti ke depan bagaimana, apa saja itu dalam penerapan tahapan Bagja. Kalau tantangannya untuk siswa ya, kalau untuk siswa sebenarnya kan tinggal saya bagaimana memanage siswa itu sendiri, terus yang mungkin di situ karena kan saya menggunakan alat teknologi. Nah, semua kan ada satu orang siswa yang tidak memiliki HP. Nah, mungkin tantangannya di sini karena yang lain maksudnya dia sudah ke tahap berikutnya, siswa yang tidak memiliki ini mungkin ini yang tertinggal begitu. Apalagi saya kemarin kan sudah menggunakan fitur kelas, semua itu soal-soal literasi, numerasi, saya menggunakan di PMM. Di PMM ada fitur kelas. Ya, saya sudah daftar semua anak-anakku itu melalui edi belajarnya masing-masing. Jadi setiap satu minggu itu saya pergunakannya dan membantu orang tua. Dan saya tidak pergunakan di dalam lingkup sekolah, tapi di luar. Saya memang katakan malam minggu jam 8 Ibu buka link masing-masing, masukkan buka link masing-masing, masukkan ini ada soal. Jadi tapi soal itu tidak banyak, paling 10 nomor jadi anak belajar. Iya, berarti luar biasa ya, Ibu Marni juga sudah memprediksi tantangan-tantangannya. Nah, jadi tadi juga sudah sempat Ibu Marni menyatakan solusinya dari tantangannya. Tetapi apa yang perlu Ibu Marni ke depannya mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk menghadapi tantangan-tantangan dalam
penerapan Bagja agar mencapai visi yang telah Ibu Marni rumuskan. Kira-kira apa itu? Ya mungkin tantangannya yang pertama itu harus Yang perlu diperbaiki. Yang perlu diperbaiki mungkin harus dulu komitmen ya. Komitmen saya, siapa tahu saya yang membuat program, saya yang melanggar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk mempertahankan ini tentunya karena ini yang kelas 5 kelas 4 sudah naik kelas 5, tentunya saya harus kolaborasi dengan kelas 5 terkait yang kelas 3 baru naik kelas 4 ini saya mulai lagi dari awal. Itu tapi insya Allah saya terlepas dari apa yang sudah pelajaran di guru penggerak. Karena itu memang walaupun mungkin saya katakan dulu saya bertentangan dengan ini ya, maksudnya toh karena memang betul ternyata kita harus maksudnya betul-betul dengan anak-anak mau karena kan kita tidak bisa membedakan anak di sini, padahal saya selama ini betul kalau dia menjawab di kelas saja saya sudah bisa memberikan karena saya itu standby, pokoknya saya anak-anak apa saja saya berikan dan mungkin di situ saya harus hilangkan itu harus sama rata karena memang anak-anak mempunyai kelebihan masing-masing. Nah, yang harus pertahankan mungkin yang harus mempertahankan itu kalau menurut saya mungkin apa nih? Harusnya mungkin saya harus pertanyakan dulu kepada siswa. Harus maksudnya dari keyakinan kelas apa sih keinginannya siswa itu dulu. Karena sampai tahu saya memberikan tapi siswa juga tidak ini sama saya tuh. Ya harus juga saya berefleksi sama anak-anak begitu. Kayak kemarin ternyata anak-anak oh dia senang ini belajar ini banyak yang begitu tuh. Iya. Ya baik Ibu Marni, dari penyampaian Ibu Marni juga sudah baik sekali, sudah luar biasa dalam penerapan, kemudian mengetahui tantangan-tantangannya dan sudah merencanakan solusi-solusinya untuk memperbaiki terkait pelaksanaan tahapan Bagja untuk perubahan diri sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan. Ya baik Ibu Marni, sebelum nanti kita di bagian akhir pendampingan Ibu Marni, setelah ini kita mau ngobrol santai dulu sambil mengulas kuesioner yang sudah Ibu isi. Kemudian hal-hal apa lagi yang mungkin perlu kita garis bawahi sebagai poin pendampingan hari ini, dan nanti kita akan kembali ke sini lagi untuk melakukan bagian akhir dalam pendampingan ketiga ini ya Ibu Marni ya. Ya. Itu kita jeda dulu ya Ibu. Baik Ibu Marni, sudah kita lakukan bersama beberapa hal yang perlu dibicarakan juga dalam pendampingan. Nah ini Ibu Marni kita sudah berada di akhir pendampingan ketiga ini. Saya sangat mengapresiasi semua hal yang sudah Ibu sampaikan. Tentunya saya juga meyakini bahwa Ibu Marni akan sangat mudah beradaptasi dalam meningkatkan kompetensinya. Nah, Ibu Marni dari pendampingan ketiga ini, hal apa yang menurut Ibu Marni menarik setelah proses kegiatan pendampingan ketiga hari ini, Bu, yang membuat menarik lah menurut Ibu Marni? Nah kan temanya, saya ingatkan temanya kan tentang implementasi pembelajaran berpihak pada murid. Tadi sudah bicara tentang refleksi 360, kemudian hasil survei feedback 360 derajat, kemudian penilaian sendiri, rencana pembelajaran sosioemosional, dan sudah diskusi tentang hasil olah karya. Apa yang didapatkan hari ini pendampingan ketiga ini? Poin yang sangat menarik. Yang sangat menarik apa ya? Emosional. Ya, soal emosi ya. Ya, kenapa emosional. itu? Itu tantangan bagi saya itu. Dengan umur sebegini, dengan umur saya sebegini, terus ada siswa yang bandelnya lumayan luar biasa bandelnya. Ya tentunya bagaimana lah dengan seumur saya ini harus
posisi saya berhadapan dengan siswa ini. Iya. Itu. Ya, berarti terkait pembelajaran sosio-emosional, khususnya sosio-emosional dari Ibu Marni sendiri ya. Tetapi menurut Ibu Marni yang sudah baik dari pendampingan ini dan mungkin perlu diperbaiki di pendampingan berikutnya terkait kalau secara teknisnya mungkin ada yang lain. Alhamdulillah sudah baik. Ya Bu, saya sekali lagi mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk melakukan pendampingan individu. Terlihat sekali Bu Marni juga memang bertambah meningkat kualitas pembelajarannya. Akan tetapi saya ingatkan ya Bu Marni, sebelum pendampingan keempat nanti, nah jadi Ibu Marni selaku calon guru penggerak ada beberapa tugas yang harus disiapkan. Nah nanti yang pertama Ibu Marni menyusun RPP, di mana ya, RPP yang ada unsur diferensiasi, iya, KSE dan juga budaya positif. Nah jadi nanti kita sepakati mungkin 1 atau 2 minggu ini. Itu yang sudah jadi. Ya, Ibu Marni nanti mengirimkan ke Reaksinya kali ini sebenarnya. ya nanti Ibu Marni mengirim ke saya, kemudian saya beri umpan balik apakah sudah sesuai, nanti sambil kita sepakati ya Bu ya. Ya. Jadi kemudian nanti kita akan melakukan penetapan jadwal pelaksanaan observasi ya Bu. Jadi di pendampingan individu keempat nanti akan dilaksanakan minimal 2 jam. Ya jadi untuk terkait pembelajaran daring di LMS nanti bisa dikomunikasikan di fasilitator ataupun ke saya selaku pengajar praktik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Marni, semoga sehat selalu. Tugas-tugasnya Tidak terlambat. masih komitmen di kualitasnya yang bagus, tidak terlambat, dan semoga aktivitas bersama siswanya juga baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, mohon maaf dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Nah, penerapannya di kelas itu berdiferensiasi seperti apa? Terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kalau yang saya alami sebenarnya sih sudah lama saya jalankan itu Pak, karena saya lihat di YouTube 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu saya sudah jalankan. Karena di dalamnya ada memang kontennya, ada produknya, ada prosesnya. Tapi saya tidak tahu bahwa itulah yang dikatakan diferensiasi. Nanti masuk sekolah penggerak kemarin karena sudah 2 tahun ini, terus masuk lagi CGP, alhamdulillah sudah lebih mendalam, walaupun itu kita masih membutuhkan lagi belajar dan terus belajar lagi. Ya prosesnya tentunya di dalamnya ada konten atau proses, misalnya dalam pelajaran IPA saya ambil IPA, misalnya apa ya, misalnya tujuan dan fungsinya. Nah, bagaimana anak-anak tersebut bisa menunjukkan dan oke, saya dulu kasih contoh, saya memberikan itu, saya anak-anak bawa keluar karena kebetulan di sekolah ada penghuni sekolah, jadi mereka secara tidak langsung dia melihat langsung yang mana bagaimananya, yang mana apa-apa manfaatnya. Alhamdulillah saya sudah bagi kelompok dengan dia ada masing-masing. Yang sebelumnya sih saya membagi kelompok itu yang mana misalnya kalau 3 orang bertingkat atau 4 orang bertingkat, saya bagi kelompok masing-masing itu ada yang bertingkat. Bagaimana kita kalau mengukur kepintaran kita? Dan tentunya secara tidak langsung, walaupun kita tidak mentes itu anak-anak, lihat keseharian anak-anak pasti kita sudah lihat, karena setiap hari kan kita ketemu dengan anak-anak, apalagi kalau di kelas saya itu cuma hanya dalam ini berjumlah 16 orang.
sudah bisa lihat, oh ini anak-anak bisa, misalnya dia di akademiknya bisa, terus ini anak tidak bisa di akademik tapi ekstrakurikulernya bagus seperti kepramukaan apa, dia bisa catat di situ. Tidak ada asesmen yang dilakukan? Alhamdulillah setelah masuk di sekolah kedokteran dan CGP ini saya sudah melakukan itu, ada bukti nyatanya di portofolio saya, dan kemarin juga saya sudah melaksanakan ketika masuk ini peningkat kelas sudah asesmennya sudah ada contohnya. Terus saya juga sudah melaksanakan refleksi anak-anak, jadi baik setelah pelajaran selesai maupun misalnya dalam triwulan maupun per semester, sebetulnya anak-anak itu senang apa. Dan kemarin itu saya secara tidak langsung saya sampaikan kepada anak saya juga, misalnya kalau ibu mengajar apa yang tidak dia sukai, terus apa yang dia senang dari ibu, harus dulu tulisnya nggak usah pakai tulis nama supaya ibu bisa menjaga kerahasiaan. Ternyata yang memang ada ibu, saya nggak suka bu kalau ibu datang terus marah-marah begitu. Saya nggak suka kalau misalnya kita bukan jadwal kebersihan kita lagi di situ. Ternyata anak-anak nggak senang. Makanya dari hasil refleksi itu saya juga menyadari diri saya, kenapa keinginannya seperti itu. Sosial emosional anak bagaimana? Kalau terkait pembelajaran sosial emosional, tentunya saya harus dulu melihat diri saya sendiri Pak, karena ini adalah tantangan berat bagi saya tentang emosional. Mengapa saya katakan demikian? Saya saja belum bisa mengontrol diri saya Pak, emosi saya kepada anak-anak. Pada ketika ada anak-anak yang bagian luar biasa, biar 10 kali sudah dikatakan masih mengulang. Jadi di situ saya bisa step by step saya bisa mengolah diri saya sendiri. Jadi saya harus belajar kepada diri saya sendiri dulu Pak, bagaimana mengolah itu emosi saya dulu ke anak-anak. Jadi setidak-tidaknya kita telah dulu ini banyak status untuk kita bisa juga jadi psikolog. Iya. Ternyata anak harus kita setelah CGP ini ternyata anak harus kita psikolognya. Tapi harus dulu dengan diri tadi ya. Selama ini itu saya Pak, syukur alhamdulillah Pak, saya sudah lebih 20 tahun mengabdi dari Komnas sampai ASN. Saya itu tidak pernah bilang memukul anak-anak Pak, cuma saya mulutnya saya itu biasa saya bilang 260-an suara aku pokoknya kencang sama anak-anak. Tapi tidak membuli gitu? Ya, biasa dasar anak-anak begini. Begitu. Setelah itu CGPO ternyata seperti tadi saya katakan ke Pak Pati, bahwa ternyata emosi itu anak-anak juga berteriak-teriak, ternyata dia lihat daripada saya kalau ketika saya berteriak, oh semua begini begitu, ternyata anak-anak tidak suka. Dan memang waktu refleksi sama dengan saya ceritakan tadi. Iya, tantangan bagi saya Pak itu. Terus tantangan yang kedua yang tadi Bapak katakan yang segitiga restitusi. Dan peran seorang guru kan yang harus yang ambil yang paling bagus itu kan biasanya. Dan bahkan orang tua siswa sendiri yang mengatakan kepada saya, nah lo bagaimana dengan anak-anak yang mestinya membuat kesalahan terus tidak dihukum, terus anak-anak yang prestasinya bagus tapi tidak dikasih penghargaan seperti itu, bagaimana dengan seperti itu? Makanya kemarin kita undang ke situ, tapi semuanya tidak semuanya hadir, jadi kami juga memberikan kepada orang tua siswa bahwa semua anak-anak kan mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi kita harus ketika ada yang berprestasi dan ada yang tidak, kita tidak boleh membedakan. Tapi itu tadi saya juga biasa begitu. Jadi itu karena kan anak-anak kan mereka mempunyai kelebihan, mempunyai keunikan masing-masing, sehingga dan ketika kita memberikan hadiah atau apapun pasti otomatis anak-anak yang tidak diberikan ini mungkin down atau bagaimana, pasti tidak nanti begitu. Dan ini bagaimana pelibatannya di kelas? Bagaimana kita melibatkan murid di kelas, kan berpusat pada murid ini? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi ketika saya misalnya dalam proses belajar mengajar itu
setidaknya saya hanya kayak sebagai tutor saja mereka yang aktif terkait juga yang berdiferensiasi ini, dan apalagi saya sudah memisahkan mereka tentang gaya jalan juga. Bicara kepada mereka ketika dia melihat gambar ataupun video, dia sudah bisa ini. Berarti